Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Bang Jaki penuh hikmah yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah hari ini kita masih bertemu kembali dalam rangka kita merefleksikan diri di tahun 2021. Di awal tahun ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman Islam dan kesehatan, sehingga kita dapat beraktivitas dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga selalu terus kesehatan menyertai kita dan keberkahan hidup untuk kita beribadah kepada Allah dan akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Di sela-sela waktu libur, Bang Jaki ingin bersama-sama kita merefleksikan diri di dalam rangka kita muhasabah, mengevaluasi diri apa yang sudah kita perbuat di tahun 2020 untuk kita ke depan menghadapi tahun 2021. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah, dan setiap diri pribadi kita hendaklah melihat apa yang sudah kita buat di masa lampau untuk ke depan, lighadin, untuk hari yang akan datang. Ini ayat tentang evaluasi. Ini ayat tentang motivasi diri untuk perbaikan kita menghadapi kehidupan yang terus menghadapi kita. Masa lalu, masa lampau untuk kita pelajari. Apa yang sudah kita perbuat baik, kita teruskan kebaikan. Apabila ada kekeliruan, kesalahan, kita perbaiki untuk menjadi yang lebih baik lagi. Pada saat ini ada satu kisah Bang Jaki akan sampaikan. Kisah tentang seorang tua yang dia dahulu ketika muda berjaya, mempunyai jabatan yang tinggi, luar biasa, harta melimpah. Tetapi ketika umurnya di waktu senja, anak-anaknya yang sudah menjadi orang luar biasa di luar negara, di luar negeri, dia bekerja di luar negeri. Kemudian istrinya pun telah tiada, hampa hidupnya walaupun bergelimang harta, rumah mewah tetapi sunyi sepi. Tidak ada lagi orang-orang yang bisa diajak bicara, hanya sopir dan pembantu rumahnya saja. Kemudian dia mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya harta yang dulu dia punya, yang dia dulu cari, ketika dia berada di waktu senja, dia mengatakan ini semua tidak berguna. Kemudian dia berpesan kepada kita yang masih ada bahwa sesungguhnya ilmu agama itulah yang betul-betul dimiliki oleh setiap manusia, khususnya kita yang beragama Islam, yang muslim, yang mukmin kepada Allah. Terus ketika kita saat ini menjadi insinyur, tetapi tetap ilmu agama harus kita punya. Apapun profesi kita, jangan membelakangi ilmu agama kita. Karena pesan beliau ketika kita sudah akan menjelang ajal, siapa nanti yang akan menguburkan, siapa yang akan membacakan Al-Quran, surah Yasin, dan tahlil dan sebagainya, siapa yang memberikan sedekah-sedekah, amalan-amalan, zikir-zikir, kalau tidak ada pengetahuan agamanya. Bang Jaki pernah satu kisah, ini true story, diundang oleh orang yang punya jabatan, punya harta, tetapi ketika bapaknya meninggal, anaknya menyuruh kita untuk membaca surah Yasin. Padahal harusnya afdolnya adalah anak-anaknya yang membaca surah Yasin. Tetapi beliau karena mempunyai uang, dia suruh untuk kita para santri membaca Al-Quran, membaca tahlil. Memang tidak jadi masalah, tetapi kalau dia membaca sendiri dan bersama-sama para santri itu jauh lebih baik. Karena sesungguhnya ilmu agama sekali lagi itulah yang harus dimiliki. Kemudian dia berpesan lagi, kalau sempat
Karena umur tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu goda wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kita tidak tahu apa yang terjadi esok. Kita tidak tahu kapan di mana kita meninggal. Oleh karenanya, selagi sempat masih ada hayat di kandung badan, kita sedekahkan harta yang kita punya. Kita sempatkan. Terkadang ketika kita masih punya duit, punya harta, kita masih menawar-nawar kepada para pedagang-pedagang yang dia sesungguhnya memerlukan uang. Kita masih tega untuk menawar-nawar ya harga yang sepatutnya kita bisa beli, bahkan lebih kita bagi. Tapi kita masih menawar-nawar, sedangkan kita pergi ke mall, pergi ke kafe-kafe, tanpa kita harus menawar, kita jadi harga tersebut. Bahkan kita bagi lebih tips uang kepada para pekerja-pekerjanya. Tetapi kenapa untuk pedagang-pedagang kecil kita hanya masih bisa menawar? Oleh karenanya, selagi sempat masih ada hayat di kandung badan, kita banyak-banyakan amal kebaikan kita. Karena dengan amal ibadah itu, kemudian dengan ketakwaannya itu, itulah khairuz zadi taqwa, sebaik-baik bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini refleksi untuk pribadi Bang Jaki khususnya dan umumnya kepada pemirsa, para pecinta, para subscriber dari channel Bang Jaki yang penuh hikmah. Sama-sama mari kita perbaiki diri untuk ke depan 2021 kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Tidak hanya kita baik ketika di dunia, tetapi kita mempunyai bekalan akhirat kita. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga refleksi yang singkat ini, Bang Jaki berada di Empang, di Jalan Duren, Pancoran Mas, Depok, menceritakan hal ini untuk sama-sama mengingatkan pribadi, khususnya kepada diri sendiri dan umumnya kepada semua pemirsa yang luar biasa. Mari kita miliki stok amalan ibadah kita yang banyak. Kita miliki saham-saham akhirat kita. Kalaupun kita tidak mempunyai deposito di dunia kita, tetapi kita udah mempersiapkan deposito untuk akhirat kita. Karena kehidupan yang sesungguhnya adalah akhirat kita. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya kampung akhirat itulah kampung kita sesungguhnya. Kita tinggal di Depok, tinggal di Bogor, tinggal di Parung, tinggal di Sumatera, Kalimantan, itu hanya kampung-kampung kita yang ada di dunia. Sesungguhnya kampung akhirat kita itulah yang sebenarnya. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Atau juga ada ya ayat-ayat tentang akhirat itu, bahwa sesungguhnya itulah yang akan kita datangi, ya, rumah-rumah kita, kampung akhirat kita, itulah yang sesungguhnya yang kita akan miliki. Mudah-mudahan bermanfaat tausiah muhasabah evaluasi hari ini untuk kita menyongsong 2021. Sempatkan ya, kapan lagi, selama hayat di kandung badan, selama kehidupan ini yang bercorak ragam, kita jangan disibukkan hanya untuk urusan dunia, maka juga kita pikirkan untuk akhirat kita. Oleh karenanya, terlebih lagi para pemirsa wali murid yang mempunyai anak-anaknya di pesantren, teruskan perjuangan anak-anak kita sampai mereka mempunyai bekal akhirat kita. Karena anak-anak kita itulah aset kita. Tidak hanya di dunia aset itu disebut aset dengan uang dan macam-macam, surat-surat penting, surat-surat berharga, tetapi anak kita itulah aset kita untuk akhirat kita. Mereka lah yang mendoakan kita ketika kita meninggal, ketika kita tiada. Mereka lah yang menyampaikan Fatihah-Fatihah, mengirimkan Fatihah-Fatihah buat kita. Tidakkah kita sadari itu semua? Maka teruskan perjuangan para wali murid untuk memasukkan anaknya di pesantren. Sabar, telaten, ikhlas. Karena memang awal-awalnya memang kita antara tega dan tidak tega. Tetapi sesungguhnya ketika kita memesantrenkan anak kita, memasukkan ke pondok, bukan kita memenjarai mereka, tetapi sungguhnya kita sedang memberikan mereka senjata, mereka aset kita untuk akhirat kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga tetap semangat sebagai wali murid dan juga anak-anak terus belajar. Semoga kita menjadi pribadi yang luar biasa. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.